Halo Delovers, balik lagi sama gua Kevik. Kali ini gua udah bersama Pak Surya dari Dynamic Auto Sound. Halo Pak, apa kabar? Baik. Nah Delovers, sekarang gua udah sama Pak Surya dari Dynamic Auto Sound yang Ko Surya ini kemana telepon. Cak, mobil ini dapat EMA ya kok ya? Iya. Se-Asia. EMA Asia. Juara berapa kok kalau boleh tahu? Ini juara first runner up. Jadi di kelas Master 5K. Second place goes to Denny Suharta, Dynamic Auto Sound Crescendo from Indonesia. Master 5K. Iya. Nah, akhirnya Pak Surya bilang, gue tahu nih jadwal lu penuh. Bukannya penuh ya, memang lagi produksi kok. Iya, iya. Akhirnya, lu bisanya kapan? Yaudah, akhirnya kita tentuin, oke hari Senin aja deh. Oke, akhirnya kita Senin, kita samperin Ko Surya, mobilnya lagi dipanasin, akhirnya kita langsung ke PRJ. Oke, kok bisa dijelasin nggak kok ke Audio Lovers? Ini ceritanya bangun mobil ini dari awalnya ini customer itu kayak gimana kok sampai bisa masuk ke EMA Asia ini kayak gimana kok? Kan yang gua tahu susah banget nih untuk Iya. masuk ke se-Asia ini. Ya, memang kalau ini perjalanannya cukup jauh ya. Ini sebenarnya dari pertama kali beli ya. Ini mobil kan tahun 2014 ya. Nah, itu sebenarnya pemilik mobilnya ya cuman mau iseng-iseng aja, pasang audio 9 juta, udah gitu doang. Mungkin ya udah gitu diajak temennya juga, sama baru beli juga Alphard. Tapi temennya itu kan saya bilang, mobil Alphard ini kayaknya bagus buat kontes audio nih, audionya bagus buat pasang. Nah, terus temennya demen kontes masalahnya. Yaudah ikutin saja gitu. Terus selama 6 bulan temennya itu ikut kontes terus, dapat 12 piala. Nah, dianya ini merasa trigger gitu, panas. Wah, gue juga mau ikutan deh gitu. Pas kebetulan temennya ya udah mulai pensiun, nah dia ikut. Begitu ikut, makin lama makin ketagihan gitu, dia mungkin mulai serius lah gitu. Jadi ikut berbagai macam ya asosiasi sebenarnya. Jadi 6 asosiasi waktu itu ya IASKA, terus USACI, KEN, terus MEKA, EMA, sama eksekusi ya. Nah yang paling serius sih sebenarnya EMA karena itu target kita memang untuk Asia ya, lawan negara lain gitu lah ya. Udahlah mulai dari tahun 2014 kurang 15. Nah 2015 kita sudah mulai dapat tuh. Nah, kita yang masukin multimedia. Ya, multimedia, terus ya langsung di EMA Asia lawan negara lain kita champion. Nah, begitu langsung lanjut lagi tuh 2016 juga dapat juga champion multimedia. Nah, mulai itu ke sound quality. Tahun 2017 itu kan EMA Asia nggak ada, cuman pertandingan antara Indonesia sama Thailand. Nah, kita dapat peringkat ketiga. Nah, mulai itu tahun 2018. Nah, mulai itu peaknya kita. Ini komposisi yang cukup jarang ya. Jadi kita pakai custom pasif gitu. Kita cari komponen yang terbaik untuk hasil suara dan dengan campuran speaker ini ya, speaker power dan lain-lain. Nah, udah gitu tahun 2018 itu peaknya kita dapat Champion King of Sound Quality di Asia. Jadi itu pesertanya sekitar satu negara itu 10 peserta, 7 negara kita lawan. Jadi sekitar 70 peserta. Hanya diambil juara satu, unlimited budget. Jadi kita juara satunya, ya itu cukup sukses, surprise lah buat kita. Nah, udah mulai dari situ ya kita tanding lagi tahun berikutnya itu tahun 2019. Kita ini champion Master 5K. Nah, udah gitu kan COVID, mulai lagi tahun 2022, juara 3 ya, masih tetap 3 besar. Nah, juara terakhir ini 2023 dapat juara 2. Nah, ini sistem ini perpaduan dari sistem zaman dulu ya, pasif, old school dengan modern school, yaitu streamer player. Kita connect dengan kabel USB audio ke prosesor. Jadi digital langsung ke analog, ke powernya analog lewat RCA, langsung yang pasif custom analog benar-benar analog gitu. Kombinasinya begitu.
Oke. Jadi udah kita nggak usah banyak ngomong lagi, kita lihat ke belakang. Itu perangkatnya itu ada di belakang ya. Tadi sempat dibuka terus sempat gue lihat itu pasifnya itu ada di tengah ya. Iya. Yuk, audio lovers, sekarang kita ke belakang buat lihat kosmetiknya seperti apa sih. Yuk. Oke kok, sekarang kan kita udah di belakang nih, bagian bagasinya ini. Oke. Nah, kalau bisa audio lovers lihat ya, kalau misalkan ada celah ini, itu bangku paling belakang Alphard ini masih kepake loh. Bener Iya, ya kok ya? Bener, karena ini sesuai dengan permintaan yang punya mobil. Karena dia mau sering pergi rame-rame satu keluarga, nah jadi bawa papanya, anaknya, sama susternya, semua mau baris kita harus dipakai, dibilang gitu. Oke. Nah ini nih, yang untuk fuse-nya ini, Nah, kalau misalkan audio lovers ingat, ini pernah kepasang, modelannya itu pernah kepasang di mobil di Hanata ya kok ya? ya, Agar penyebarannya itu lebih perfect lah, lebih apa ya namanya ya? lebih merata. Lebih merata. Gitu. Nah, boleh dijelasin nggak kok perangkat yang terpasang di belakang ini itu atau apa kok? Ini perangkatnya ya amplifier ya, 2 channel dari Crescendo Evo 7. Jadi kita pakai 4 buat tweeter, mid-range, mid-bass, subwoofer. Nah, ini passive crossover di tengah. Terus yang di kiri itu VSS sama custom kapasitor. Nah, yang bagian kanan itu player, streamer, chord, sama prosesornya Resolute dari Rusia. Oke. Sekarang kalau misalkan nih kita bicara tentang pasif ini kok. Pasif ini handpick ya, maksudnya bukan handpick ya. Kayak custom kan pasti handmade ya, dibikin sendiri. Benar. Komponennya kok? Komponennya juga gabungan. Jadi merek pakai Jensen, terus pakai Audionaut. Jadi kita milih jadi supaya suaranya pas buat di Itu yang speakernya. kayak tadi disebut, itu yang home punya bukan sih? Iya. Oh, home ya? Iya. Untuk, pasifnya ini larinya untuk ke Twitter. Ke Twitter, ke mid-range. Jadi warna suaranya benar-benar berasa gitu kalau pasif. Oke. Dan ini prosesnya juga nggak langsung di mobil pasang langsung jadi, enggak. Ya nggak mungkin. Tunggu break-in dulu, suara berubah, naik turun. Lah itu perlu perjalanan jauh lah. Gila. Oke. Terus untuk perkabelannya sendiri kok, ini listriknya sebagus apa sih? Apakah ada EHD? Kita ada EHD, cuman ya biasanya buat EHD buat ground, kita nggak dikasih lihat. Sama ya kan itu listrik buat VSS, buat stabilizer ya, voltnya. Terus kalau kabel speaker ya sama RCA kita pakai direct link dari Harmonic. Oke, terus kepala RCA-nya ini ya? Ya WBT, Moondrove. Oke. Pakai Nah, Moondrove. Oke, audio lovers. Ini kalau nggak salah ini pakai yang hitam, yang di sini yang dari prosesor merah, Ya, Moondrove juga ya? iya Moondrove, campuran. Jadi merah, ya itu lumayan langka. Oke, audio lovers, gak usah lama-lama, kaki gue udah panas kena knalpot. Yuk kita dengerin hasil audionya kayak gimana. Yuk. Nah, audio lovers, sekarang kita udah ada di Alphard ini, udah ada di dalam mobil Alphard ini, yang gue lihat ini sepertinya pembuatannya niat ya kok ya, niat banget. Dan seperti yang lo tahu kalau misalkan kalau orang ngikutin EMA kebanyakan kalau udah masuk ke bagian kan gitu. Kalau orang yang udah installer yang udah ngikutin EMA pasti mereka tuh punya dokumentasi yang banyak, dan jangan heran kalau misalkan di video ini akan banyak foto ataupun video tentang dokumentasi pembuatan di mobil ini ya kok ya. Iya. Oke. Kok yang terpasang di depan ini tuh sistemnya apa kok? Jadi sistemnya 3-way ya. Dari Ini speaker Crescendo Evo 9. Nah, kita sistemnya main custom pasif dari Twitter sama mid-range aja. Nah, mid-bassnya kita langsung. Oke. Tapi ini pasifnya tetap lewat 2 channel. Pasif atas, 2 channel lagi ke mid-range, 2 channel lagi mid-bass. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan audio lovers kebayang nih ya, ini yang Evolution 9 nempel ya antara Twitter sama mid-range, ya makin dekat makin bagus ya kok ya? Ya, bahkan bisa nyatu lebih gampang. Makin gampang nyatunya, jadi gak usah nyari-nyari lagi, ya ini segini aja udah ketemu gitu loh. Ya, benar.
Nah, terus oke, kayak pembuatan pilar ini sendiri kok kayak custom nih, nggak pernah lihat Alphard dibuat kayak begini kok. Ya bisa lihat kan dari sini kan, dari dashboardnya aja kita benar pilih bahannya. Semacam kayak bahan apa ya, Sparco atau plafon gitu ya. Jadi dia ada spons busanya juga agak soft touch gitu. Jadi itu bagus buat suara untuk pantulan nitik-nitik gitu ya. Dan pilarnya juga saya bikin tema juga sama bahannya. Nah, material yang susah itu pilarnya, bahannya. Itu saya order dari Jepara ya, kayu jati tua. Oke. Kayu jati gelondongan nih. Gelondongan, kita kerok gitu loh. Ikutin sesuai angle-nya. Nanti di foto ada. Oke. Nah, memang susah cuman ya akhirnya bisa. Nah, terus kita ikutin samain tuh volume kiri sama kanan tuh. Kan mesti sama supaya nggak pincang. Dan volumenya juga cukup besar. Ini 1 liter bisa ada. Ya, dalam dia sampai kotaknya sampai ke bawah. Ada ini terus Iya, nekuk ke bawah nekuk juga. semua. Jadi ya supaya benar utuh, rigid, dan juga kita nempel langsung ke dashboardnya. Jadi di bawahnya tuh nggak ada ruangan lagi kan, nempel ke bawah. Nggak ada celah di dashboardnya itu loh. Oke. Terus ini kayak dari pintu Alphard nggak kayak begini kok. Nggak. Gue tahu nih Alphard, pintu Alphard nggak kayak begini. Ini juga pintu kayaknya bahannya sama juga sama yang dashboard. Yes. Dan pas tadi dibuka pintu itu rada berat. Ya. Itu berat banget, serius. Bisa diceritain kok Ya. untuk bagian pintu. Ini sebenarnya awalnya sebelum ini dibikin box sebenarnya. Jadi sebelumnya sebelum kita bikin box itu kan kita sering ikut kontes ya. Tiap kali ikut kontes, juri komennya apa? Mid bassnya kurang. Jadi saking frustasinya yang punya mobilnya, gimana bikin mid bassnya bagus? Ya udah dibox aja. Pintunya kan gede nih, Alphard. Ya udah bikin box aja. Terus gua cek kaca turunin. Sampai bentuk keberapa? Wah, paling cuma segini kan, Alphard kan gede. Wah, ini bisa nih kalau mau bikin volume mah mid bass kalau mau bagus dapet lah, bikin segede mungkin. Ini 12 liter. Jadi plat tengahnya gue potong. Jadi ya baru setahun tuh mobil. Baru sampai orang sampai shock. Iya, kerjain dulu 2015, mobil 2014 beli. Potong langsung bahan dari kayu jati juga, samain. Jadi kita bikin samain pas. Kita bikin dummy dulu. Jadi kiri kanan samain dummy. Baru kita itu ya bikin dari kayu jati. Nah, terus kiri kanan samain 12 liter, langsung bagus suaranya. Langsung tuh juri, itu sih bagus, jurinya ngomong gitu. Oke, berhasil berarti. Terus kalau tadi pas juga buka pintu, kita pas ngobrol pas tadi di beauty shot juga, terus gua ngeliat, kok ini pintu karet juga kayaknya ini nggak standar nih, bukan karet nih. Iya. Nih, ini di bagian sini nih. Ini juga sama nih bahannya. Ada foam empuk. Buat apa kok? Ya kadang-kadang kan kalau audio di setel lagu tuh suka ada tembus lah suara dari luar-luar. Ini kan pintu. Nah ya kita udah pakai karet cuman masih. Ya udah kita bungkus aja gini semua. Baru kesil bener tutup. Baru diem. Nah, oke. Terus ini Alphard juga kagak ada di tengah nih. Alphard juga nggak ada di tengah nih. Ternyata ini subwoofer nih. Iya. Gimana kok ceritanya nih? Ya. Kayu juga nih. Iya. Kan kita udah berapa kali eksperimen nih untuk mobil yang kayak gini. Pernah subwoofer taruh tes belakang, kiri, kanan. Terus kita juga sering coba di depan box up. Cuman menurut gue sih ya paling enak memang subwoofer di sini posisinya. Bassnya bisa di ujung dashboard. Nah, habis diskusi mah ya udah sini. Memang nggak semua mobil bisa. Dan ini terus terang 12 in port lagi. Volumenya sekitar 60 liter. Jadi ya mesti mikir keras gimana caranya ini, dan ya akhirnya bisa sih berhasil. Dan kayu jati. Ya, kayu jati tua lah ya. Kalau muda kan bisa
mekar lah apa. Bisa expand. Ya ini yang tua. Kalau udah Pesen tua, langsung. udah diem. Nah ini nggak mekar-mekar. Oke. Dan kita juga bikin bracketnya juga bracket besi supaya tanam langsung ke bodi mobil. Jadi nggak goyang-goyang. Oke, terus juga ini baru inget nih. Kan biasanya orang kalau misalkan di dalam pintu ataupun di dalam box subwoofer, di dalam box speaker ataupun di box subwoofer, orang kebanyakan pakai kasarnya bilangnya Dacron. Tapi ini kenapa pakai Shipul? Kenapa pakai bulu domba kok? Nah itu ya Kan asli kan? Iya, itu salah satu eksperimen juga ya. Gue pernah bandingin sebelumnya pakai Dacron, terus kita coba lagi pakai bulu domba. Suara high-nya apa ya lebih soft nih. Kalau subwoofer juga bassnya low-nya lebih dapet nih, lebih soft gitu loh. Wow, berarti ya pakai bulu domba kita keliling mid bass, subwoofer, rumah mid range, suaranya lebih enak jauh. Oke. Lebih natural. Dan apa ya namanya ya? Enggak semua, misalkan nih, pakai bulu domba. Mungkin yang ini juga pakai bulu domba nih. Gue juga bisa pakai bulu domba nih. Nah kalau menurut gue nih ya, sorry nih kalau salah. Mungkin di Kosurya berhasil, tapi di sistem lain nggak berhasil. Ya kan itu kan namanya eksperimen. Namanya nyoba. Berarti kan si Kosurya ini kan udah nyobain beberapa hal. Mungkin aja di dalamnya ada rahasia tertentu yang gue kagak tahu. Kan nggak tahu, mungkin aja bukan bulu domba doang gitu. Nah, oke. Setelah dari treatment itu semua kan udah ada gambarnya. Nah, kita bicara dashboard nih sekarang. Di dashboard kok itu yang di tengah apa kok? Itu alat akustik. Kita ada bisa lihat dari ada 1, 2, 3, 5, 8 ya. Nah, itu dari Stein Jerman. Itu sebenarnya buat home audio. Yang tengah, yang kiri kanan tuh buat car. Nah, terus yang kecil-kecil tuh anaknya. Nah, ini buat akustik ruangan mobil. Jadi gunanya buat apa? Ya mungkin ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Kalau saya sih, saya udah testin sendiri, saya dengar sendiri, ya memang beda efek suaranya. Jadi saya pasang ini. Jadi ini untuk suaranya yang aturan flat, jadi 3D, maksudnya rounded gitu loh. Bass bisa naik, terus panggung bisa lebih mundur gitu loh. Oke, dan ini juga tengah, yang tengah itu depan belakang ya? Depan belakang satu set. Itu H1 ya. Itu aturan buat rumah saya pasang di mobil karena ruangan ini kan lumayan besar tuh. Alphard ya, pakai aja itu. Dan dijebol. Jebol ya. Dashboardnya dijebol. Gua Alphard dijebol nih. Tahu kenapa? Karena di EMA itu tinggi-tinggi diukur, nggak boleh lewat dari 4 cm. Ya udah kita jebol. Ya emang strict sih. Tahu gue strict banget kalau EMA. Oke. Terus di sini juga ada voltmeter. Di EMA juga buat EMA juga, dan ini memang kayaknya dipasang buat bonus point, ngincer bonus point. Oke. Ini kok nih bikin nih kayaknya semuanya hampir senada. Ini ada woody, terus ini juga ada brown woody. Ngincer bonus point sampai stitchesnya ya, kalau misalkan audio lovers perhatiin, stitchesnya juga itu warnanya coklat loh. Dan biasa kan gini sama merah. jok semua sama bangku. Iya sama jok semua, jadi senada gitu loh. Gelap sekalian gitu. Nggak ada yang jomplang terang sendiri lah, enggak. Iya, nggak ada. Jadi kita semua satu tema, jadi audionya jadi satu kesatuan dari mobil interior. Oke, kayaknya udah cukup dah. Oke, ini playernya. Ini on off untuk hidup switch ya. Hidup matiin doang. Terus sama apa nih? Volume control prosesor. Volumenya doang. Volume prosesor. Oke. Yuk kita dengerin suaranya kayak gimana.
banget ya. Smooth gitu kayak apa ya tadi ya, ada bass betotnya juga nggak gebuk, nggak dem gitu, tapi kayak smooth gitu, semuanya smooth kayak simbalnya kerces Pas isi listening. nggak ya nyantai banget Nggak capek kuping. musicality nggak ada kata yang lebih bagus lagi, tapi gue nggak tahu apa. Teksturnya ada ya, berasa Semuanya kedengeran dan nggak ada yang ngadu balap gitu. Gimana sih? Aduh, enteng banget kuping gitu. Jadi iya, nggak capek. Nggak ya bener nggak capek. Tapi aduh, gimana sih Audio Lovers? Lu bisa jelasin nggak sih? Coba gantian deh, coba komentar deh. Gua kagak bisa jelasin, serius. Oke kok, lanjut kok. Ketiga. Terlalu Mandarin. Oke kok, dari tadi kita ngomong suaranya bagus, suara begini segala macam. Sebenarnya yang gue mau tanya nih kok, lu nemuin kesulitan nggak sih di mobil ini? Pasti. Apa tuh kok yang bikin Makanya, yang lu? Ya itu memang mobil gede ya, bagus, gede, pantulan berkurang. Cuman ya mid bassnya ini masalah dulu. Jadi nyambungnya itu susah. Jadi kita mesti cari gimana caranya buat bisa bagus gitu. Kan terus udah gitu kan yang punya mobil bangku 3 harus mau pakai, kan nggak bisa sembarangan barang tuh. Kita mesti pakai space yang terbatas untuk suara lebih bagus, tapi dipakai buat harian juga. Ya, nah. Terus akhirnya kan solusi yang ini juga subwoofer di depan juga orangnya juga suka, setuju. Dia seneng banget gitu loh, subwoofer di depan jadi nggak makan belakang. Itu ya kita banyak tuh install ini. Terus pasti ya kelistrikan juga kita mesti cari gimana, kan di EMA kalau dengerin tonal kan mesin mesti mati. Nah listrikan juga harus bagus. Jadi kita mesti ya atur-atur gimana cara strumnya itu tetap bisa stabil gitu loh. Biar nggak drop. Oke. Terus dari yang tadi gue mau nanya nih, ini kenapa nih? Buat apa nih? Ini kan mungkin subwoofer di sini, buat stopin kali di sini. Enggak, ini aja. Ini dari pantulan semua, dari speaker sini juga bisa. Oh, ini bukan cuma buat sub doang. Jadi ini headroomnya, bisa buat main headroom. Oke. Ya, oke. Gue nggak berani ngejelas. Gue sorry, bukan nggak mau ngomong banyak ya Audio Lovers, karena gue nggak bisa ngejelasin banyak, takutnya gue salah persepsi gitu loh. Ya, yang lu denger kayak gimana nih Audio Lovers? Komentar deh di bawah.
Itu aja, gue balikin aja ke lo orang deh. Takut nih, Trit. Oke kok, lagi kok. Oke. There was a boy, Anjing kontrol. a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of Ay, eye, seksi banget. but very wise was he. Bas betotil. And then one day, one magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn. Gua kira deh dari tadi ini yang kendor nih. Der. Nyata bukan loh. Itu di belakang GoPro gue itu ada senar kendor. Jadi nggak tahu selonya atau bass betotnya yang disengaja dikendornya atau tetem gue, wah anjir ini bunyi nih gue punya. Dari tadi kan gue benerin ini mulu kan. Ternyata bukan dari sini, lo tau nggak? Detail banget. Ya, serius kok, makanya gue perhatiin kan dari tadi gue mainin ini bukan nih, gue liatin. Bukan, ternyata memang ada, di lagunya itu ada, gue nggak tahu itu bass betot atau selonya. Senar. Selo betot itu senar yang dikendorin sama dia. Jadi, nah ceweknya itu tadi gue bilang kok carinya yang nyemprot. Ya ini perempuan, suara perempuan nyanyi di depan muka lu. Listen to the singer shout, come into my solitude, though I weary be. Come into my tenderness, dream along with me. Listen to the whisper sing, listen to the singer shout, come into my solitude, me and my big mouth. Thoughts unspoken, thoughts unsaid, lies of hearth and home, children broken on the bed and left to lie alone. Things you talk around, scum you choke on down. Come into my solitude, step on sacred ground. We were speaking of values and violence, breaking silence. Hey. Fathers who are lovers to the daughters that they own, mothers who don't leave a child a single safety zone, people so unhinged that death is much too kind. Come into my solitude, step over that line. Thought it was the only one. Thought it was the only one. Thought it was the only one. Atau nih di lagunya ini itu gitar selalu di sebelah sana, drumnya itu Ujung. dan tadi tuh kayak ada yang gendang, itu kaget tuh gue kaget tuh, gue nggak expect ada suara itu.
kulit banget ini. Apa gendang kan dari kulit kan, itu kulit banget. Berasa ya. Yang ceweknya itu kaget ngagetin. Yang cewek itu di lagu ini kebanyakan ngagetin, itu gitar listriknya gitu. Jeng lama-lama kenceng itu daerah area sini dah gua nggak tahu tempatnya ada di mana. Pokoknya ini detail, diem, apa sih nggak nguber, bukan nggak nguber, apa sih kalau di kuping lu nggak sakit. Gue paling sebel kalau misalkan denger sakit banget sampai kuping sampai teriak-teriak keluar itu kuping gue rada beda kan. Gitar listrik tuh paling ini ya. Ya nyelekit. Ini enggak. Pas dia mainin di apa namanya, di stomp begitu, nyelekit banget. Ini nggak nyelekit sama sekali. Pokoknya lu udah deh nyaman banget deh di mobil dah. Serius. Jadi nggak apa namanya ya. Balik lagi, ini tuh di mobil ini tuh lu dengernya tuh nyaman, easy listening banget. Jadi nggak ada yang satu nguber satu sama lain, nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dilebihin, nggak, semuanya terkontrol. Lu denger itu tuh enak banget. Cuy, makanya gue nggak tahu mesti komentar apa, karena buat gue ini udah terlalu enak dengerinnya gitu. Nah kebanyakan gue dengernya satu lagu. Gitu. Jadi gimana Audio Lovers? Udah dengerin dari beberapa lagu, silakan berkomentar di bawah. Nah, kalau misalkan Audio Lovers nih ya yang mau request lagu, silakan tulis Audio Lovers itu pengen request lagu apa, silakan tulis di bawah. Nanti kita deliver ke Audio Lovers ke sistem yang selanjutnya gitu loh. Nah, buat Audio Lovers nih ya yang mau datang ke Dynamic Auto Sound, bisa datang, alamat sama nomor teleponnya ada di bawah. Silakan telepon dulu, silakan konsultasi dulu. Ruangannya udah jadi. Udah nih ya, yang di video sebelumnya. Iya, ruangannya udah jadi, udah lama. Cuma gue baru mampir lagi ke sana. Jadi ruangan itu ada ruangan demonya, jadi Audio Lovers itu bisa dengerin dulu. Ini sistem mana kira-kira yang mau dipasang di Audio Lovers itu kayak gimana gitu loh. Silakan konsultasi, silakan tanya-tanya, silakan ngobrol. Tempatnya enak banget, cozy banget, jadi lu pasti nyaman dari sana. Jadi Yusuf nih udah berasa dong beda bandingin pakai pasif sama aktif, udah kurang lebih udah tahu. Iya, udah. Waktu itu cuma yang pakai pasif, yang dia bikin cuma 2 mobil ini sama mobil yang satu sebelumnya. Dan kalau dibilang enak, khasnya beda ya? Beda, warnanya beda, itu beda banget. Jadi di audio itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Itu soal selera. Jadi ya jangan ributin lah, kan kita hargain sesama seleranya orang gitu loh. Jadi banyak nih nanti di netizen aja banyak di bawah tuh. Itu namanya selera. Jadi ada orang yang selera bassnya gede banget, buat dia itu enak banget. Buat gue nggak suka bassnya gede banget gitu kan. Jadi itu kan namanya namanya kita hidup pasti bersinggungan lah gitu. Cuma ya hargain aja pendapatnya orang gitu. Banyak ragam. Dibilang enak mana? Semuanya enak. Cuma tergantung kuping lu enaknya mana gitu. Cocok-cocokan. Selera masing-masing. Selera masing-masing gitu. Cuma asal jangan bilang suaranya di bawah, lu kekeh suaranya ada di tengah. Itu nggak bener. Ada yang kayak begitu, ada yang nyeting suaranya semua pada di kiri bawah gitu. Lo tuh jago dari mana suara di kiri bawah lo? Ya udah gitu aja, Audio Lovers. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Bye.